Halo semua, salam kenal. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Devi Stani Waluko. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Abdul Latif, Elsa, saya Don Arigi, dan Kak Siti Laras Aprilianti. Kami berempat kali ini akan membawakan materi mengenai 5 kebiasaan masyarakat yang kita kira selama ini tidak melanggar hukum, tapi rupanya melanggar hukum. Kita masuk ke materi. Nomor satu, kebiasaan masyarakat yang dikira tidak melanggar hukum, padahal melanggar hukum adalah laki-laki yang kabur setelah tahu punya anak di luar nikah. Banyak ya di masyarakat ini di mana banyak laki-laki, mau yang usianya parubaya ataupun yang baru selesai masa remajanya, baru memasuki dewasa, dia melakukan suatu hubungan terlarang di luar nikah, melakukan hubungan biologis dengan seseorang sehingga sang perempuan tersebut melahirkan seorang anak yang statusnya di luar nikah. Lantas si perempuan ini mencari laki-laki atau mencari sosok ayah dari bayi tersebut, tidak berhasil dia mencarinya karena rupanya laki-laki ini kabur entah kemana gitu. Nah, banyak yang mengira bahwa hal ini sah-sah saja dan tidak ada ganjaran hukumnya. Padahal itu salah besar. Rupanya dalam satu pasal di Undang-Undang Perkawinan, yaitu lebih tepatnya pasal 43 di Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwasanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, terus di mana dong peran bapaknya di pasal ini? Ya, ternyata pasal ini sudah diperbaharui tahun 2010 lalu oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 46 garis miring PUU nomor 8 garis miring 2010 tentang status anak di luar nikah. Sehingga pasal 43 yang setelah direvisi oleh MK saat ini berbunyi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Nah, kita lihat dari pasal 43 yang telah diperbarui tersebut. Ada kata-kata tambahan yaitu memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, tapi harus melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hukuman darah. Yaitu satu-satunya tes saat ini adalah tes DNA untuk menguji hubungan biologis antara anak tersebut dan ayah yang diduga ayah itu. Gitu. Sehingga sekarang masyarakat atau laki-laki di luar sana sudah tidak bisa lagi dengan sembarangan kabur begitu saja setelah dia melakukan hal yang dilarang oleh hukum, yaitu memiliki anak di luar nikah. Kurang lebih itu pelanggaran nomor satu yang umum dianggap masyarakat tidak melanggar hukum, padahal melanggar hukum. Baik, kita sekarang masuk ke nomor dua, yaitu kita mem-PHP-kan orang saat kerjasama atau saat membuat perjanjian. Jadi begini, ketika kita PHP-in orang saat bekerja sama, itu meski menjanjikan perbuatan dan bukan menjanjikan objek tangible atau barang fisik, kita tetap bisa dinyatakan lalai secara hukum atau melakukan prestasi, sebab ada pasal pada 1413 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa sebuah perjanjian itu ada dua jenis, yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Kalau perjanjian cuma-cuma itu subjek yang terikat, dia secara cuma-cuma, salah satunya secara cuma-cuma memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu kepada subjek satu lagi. Contohnya adalah hibah. Lantas, yang kedua ada perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban ini di mana melahirkan hak subjektif antar kedua subjek, antara subjek A dengan subjek B, yaitu subjek A berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebagaimana hal tersebut menjadi hak dari subjek B dan juga sebaliknya. Kurang lebih seperti itu perjanjian atas beban. Lantas, di mana kita lalai ketika kita mem-PHP-kan seseorang? Contoh, misalkan sebagai operator bisnis, sebagai operator bisnis. Umumnya, operator bisnis seperti A ini mereka menjanjikan beroperasinya suatu bisnis serta terdapatnya keuntungan pada pihak investor. Kemudian investor berstatus sebagai kreditur yang berhak mendapatkan prestasi atau kinerja dari debitur. Meski itu berupa perbuatan, misal janji untuk menyediakan tim kerja dalam mengoperasikan outlet cabang warung nasi goreng. Lantas sampai lewat waktu tidak pula dikerjakan prestasi atau kinerja tersebut oleh operator bisnis tersebut. Maka si A selaku operator bisnis tersebut pantas disebut wan prestasi. Walaupun itu bukan melakukan penyerahan barang,
Tapi kita perlu ingat bunyi dari 1314 KUH Perdata, karena bunyi dari 1314 KUH Perdata mengandung kewajiban para pihaknya untuk yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua melakukan sesuatu, yang ketiga tidak melakukan sesuatu. Jadi kita harus lebih hati-hati setelah ini, setelah mengetahui bahwa dalam 1314 KUH Perdata disebutkan unsur dari perjanjian adalah memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan juga yang satu lagi untuk tidak melakukan sesuatu. Artinya nggak semua perjanjian harus memberikan barang. Ada juga janji untuk melakukan sesuatu. So, kita harus lebih hati-hati dalam melakukan perjanjian dengan orang di luar sana, baik perjanjian tertulis maupun secara verbal, karena ada dasar hukum yang menguatkan lawan dalam perjanjian kita tersebut untuk menuntut haknya dia, meskipun hanya perbuatan dari kita. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin setelahnya akan dilanjutkan oleh Kak Elsa mengenai beberapa pelanggaran-pelanggaran lainnya yang sifatnya lebih ke pidana, mungkin bukan lebih ke perdata. Silakan Kak Elsa mungkin bisa menjelaskan dengan slide presentasinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang melanggar hukum. Merokok di ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area publik yang penuh dengan pepohonan, taman, dan ruang terbuka lainnya yang memegang peran penting dalam menjaga keberagaman ekosistem serta menyediakan tempat rekreasi bagi masyarakat. Namun sayangnya, ruang terbuka hijau sering menjadi tempat bagi perokok untuk membuang asap rokok mereka. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan perokok aktif, tetapi juga bagi mereka yang tidak merokok. Fenomena ini dikenal sebagai perokok pasif, yang dapat menyebabkan masalah pernapasan, alergi, dan penyakit paru-paru pada orang-orang yang terpapar secara tidak langsung. Selain manfaat kesehatan, larangan merokok di ruang terbuka hijau juga berdampak positif bagi lingkungan. Saat ini, masalah sampah rokok menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang serius. Bungkus rokok, puntung, dan filter rokok yang dibuang sembarangan menyumbang signifikan terhadap polusi lingkungan. Dengan menerapkan larangan merokok di ruang terbuka hijau, pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah sampah rokok dan menjaga kebersihan lingkungan. Lebih dari itu, tanaman dan pepohonan di ruang terbuka hijau akan terhindar dari resiko kebakaran akibat pembuangan puntung rokok yang sembarangan. Menurut hukum di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, terdapat ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Pelaksanaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Selain itu, pemerintah pusat juga mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut pasal tersebut, barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah. Jadi penting bagi kita untuk menghormati peraturan dan menjaga kesehatan serta lingkungan dengan tidak merokok di tempat umum atau di kawasan ruang terbuka hijau. Contoh yang kedua, perempuan menampilkan ketelanjangan di pantai. Mungkin pernah dari kita dengar bahwa ada beberapa berita yang menjelaskan tentang wanita, terutama turis, yang menunjukkan ketelanjangan di pantai. Salah satunya di Bali yang pernah dibahas dalam berita, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyatakan tak ada tempat wisata di Bali yang membebaskan turis untuk benar-benar telanjang, layaknya kaum nudis. Meskipun di pantai, turis minimal harus mengenakan pakaian renang. Bila melanggar, hukumnya langsung dideportasi. Kegiatan wisata di Bali sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Menurut hukum di Indonesia, yang dapat mempidanakan perbuatan ini, pada dasarnya mengenai perbuatan menampilkan ketelanjangan di muka umum,
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Jika dilanggar, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal sebesar 5 miliar. Baik, perkenalkan nama saya Siti Lara Saprianti dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang melanggar hukum. Mari kita bahas tentang pelanggaran membakar sampah sembarangan. Saat tetangga membakar sampah, asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut dapat mengganggu kenyamanan hingga kesehatan lingkungan sekitar. Lalu, adakah hukum yang mengatur tentang pembakaran sampah di perumahan? Oke, kita bahas tentang larangan mengenai pembakaran sampah di lingkungan perumahan. Ini sudah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada ayat 1 pasal tersebut terdapat sejumlah ketentuan mengenai hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap sampah. Lebih tepatnya pada poin G, yaitu membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Lalu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sanksi mengenai pembakaran sampah di lingkungan perumahan diatur oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota masing-masing. Dengan begitu, sanksi dan denda yang diterapkan di setiap kabupaten atau kota tertentu bisa berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah Kota Bogor. Peraturan mengenai pengolahan sampah di Kota Bogor terdapat pada Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah. Penegasan pelarangan pembakaran sampah terdapat pada pasal 66 huruf E Perda ini. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai persyaratan teknis pengolahan sampah. Poin-poin dalam pasal 68 Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 itu yang pertama adalah setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 66 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak sekitar 50 juta. Terima kasih.